Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 104 per lembar saham dan saat ini secara tren sudah mulai bergerak tren. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BJBR. Saham BJBR hari Kamis kemarin naik 0,36% ke harga 1.385. Bisa kita perhatikan di grafik, saham BJBR dalam beberapa minggu terakhir ini mulai bangkit dari downtrendnya dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya sempat turun bawah 1.300, tapi saat itu berhasil rebound, terus naik dan berhasil break garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1365 dan garis EMA 50 di sekitar 1360 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan saat ini resisten masih di sekitar 1380. Jadi walaupun hari Kamis kemarin sudah berhasil naik di atas target harga itu, candlenya menurut saya masih belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu depan gagal break, masih ada potensi saya untuk kembali turun mengatas garis EMA 50 150. Dan di atas resisten 1380 masih ada resisten lebih kuat di sekitar 1400. Tapi secara tren saat ini BJBR sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk BJBR memang akan membagikan dividen yang akan dibagikan jika kita baca jadwalnya. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham BJBR untuk mendapatkan dividen atau sudah mempunyai saham ini, teman-teman harus hold minimal sampai tanggal 13 April pada penutupannya. Apabila teman-teman hold sampai tanggal 13 April, tanggal 14 atau ex-date-nya teman-teman baru jual, teman-teman sudah mendapatkan dividen. Tapi untuk pembayarannya baru akan teman-teman terima pada tanggal 4 Mei. Untuk dividennya menurut saya masih oke, persentasenya 7,55. Dan untuk pelembar sahamnya itu sebesar 104 per lembar saham. Jadi secara tren saat ini sudah mulai oke, tapi untuk yang saat ini baru mau entry harus hati-hati karena sudah dekat dengan ex-date-nya, ingat di tanggal 14 April. Jadi jangan beli dekat-dekat ex-date-nya, jangan sampai pada saat ex-date malah BJBR dibuat turun. Tadi saat ini apabila mau entry menurut saya wait and see dulu. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50 150 menurut saya akan lebih oke. Tapi minggu depan saya lihat BJBR masih ada potensi untuk naik mendekati 1400. Tapi potensi untuk break 1400 sepertinya masih sangat kecil. Karena bisa kita lihat BJBR pada kenaikan hari Kamis kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terus distribusi saham BJBR. Ini yang membuat BJBR sepertinya akan sulit untuk break 1400 minggu depan. Apalagi kenaikannya sudah lumayan tinggi dari 1300 sampai mendekati 1400 saat ini. Jadi harus hati-hati, sudah ada potensi untuk terkena koreksi atau terkena profit taking pada saat di sekitar target harga ini. Sekarang kita lihat temannya BJTM saat ini hampir sama dengan pergerakan dengan BJBR, sebelumnya juga sempat turun di bawah garis EMA 50 150, saat itu juga berhasil naik. Tapi untuk BJTM saat ini kembali turun mengatas garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 di harga 725 masih berupa support. Garis EMA 50 pun sebenarnya masih berupa support karena belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk resisten kuat bisa kita lihat masih di 750. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways. Untuk BJTM bisa kita lihat hari Kamis kemarin memang naik 0,68%. Tapi bisa kita perhatikan ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga sama masih terus distribusi saham BJTM. Jadi untuk BJTM menurut saya harus hati-hati pergerakannya minggu depan karena masih ada distribusi. Apabila ternyata minggu depan garis EMA 150 terlewati, sebaiknya apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, take profit saja dulu. Karena ada potensi BJTM untuk kembali bergerak downtrend. Jadi masih ada potensi kembali turun ke 710 sampai 700 apabila garis EMA 150 minggu depan terkonfirmasi break. Apabila terkonfirmasi break berarti trennya akan mulai melemah kembali, akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Danamon yang jika kita perhatikan saat ini juga secara tren memang sudah mulai membaik. Sama sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150
dan saat ini sudah berhasil naik di atas harga 2.900. Tapi belum sempat naik mengetes harga 3.000 sudah mulai melemah kembali. Jadi 2 hari terakhir, hari Rabu dan Kamis, saham Danamon sudah mulai terbentuk candle merah. Hari Kamis turun 0,08% juga ke 2.920. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 2.830 dan garis EMA 150 di sekitar 2.790 masih berupa support. Bisa kita lihat di sini. Untuk Danamon juga harus hati-hati, ex-date-nya itu tanggal 12 April atau hari Rabu. Jadi yang sudah mendapatkan saham Danamon, apabila memang mau hold untuk dividen masih bisa hold, tapi untuk yang saat ini baru mau entry harus hati-hati, jangan sampai malah terkena dividen trap. Untuk Danamon jika kita lihat ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi Danamon saya lihat dalam beberapa hari ke depan trennya masih akan sideways, masih ada potensi saat untuk turun mendekati harga 2.830 sampai 2.850. Jadi untuk yang baru mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 2.800 sampai 2.850 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisis saham BBYB yang bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini kembali melemah karena memang masih gagal break resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar 650. Jadi BBYB sempat rebound dari support psikologis di harga 500, naik lumayan tinggi sampai sekitar 650, tapi ternyata gagal break dan saat ini sudah turun kembali bawah harga 600. Jadi 600 sebelumnya masih berupa support, saat ini sudah turun di bawah support ini. Jadi secara tren kembali melemah, walaupun memang untuk tren jangka menengah BBYB saat ini belum terkonfirmasi mulai reversal karena memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren untuk jangka menengah memang BBYB trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih sideways tapi sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun turun 3% lebih malah terlihat ada akumulasi. Asing juga terlihat masih melakukan akumulasi 2 hari terakhir ini. Jadi untuk BBYB pada penurunan ini terlihat masih ada akumulasi, sehingga apabila teman-teman mau coba untuk pantau dan trading jangka pendek, menurut saya masih bisa pantau, tapi untuk entry-nya menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar 530 sampai 550 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit apabila berhasil dapat di sekitar target harga ini dan berhasil rebound, take profit di sekitar harga 600 sampai 650. Karena ingat selama masih gagal break, BBYB trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus disiplin karena secara tren ini masih belum oke. Walaupun ada akumulasi pada penurunan hari Kamis kemarin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.